Presiden Prabowo Subianto disebut bakal memberikan 10% saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua. Hal itu diungkapkan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP) OKP Felix Wanggai usai menghadiri pengarahan Kepala Daerah Sa-Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa 16 Desember tahun 2025. Ada arahan dari Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua, akan kita bicarakan antara gubernur-gubernur di tanah Papua. Dan ini masih dalam kerangka anggaran, kata Felix kepada awak media usai acara. Namun, Felix mengatakan bahwa rencana ini akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian, juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang turut hadir dalam pengarahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Diketahui sejak divestasi Beser-Biseren Freeport pada 2018 yang lalu, 51% saham resmi dikuasai oleh BUMN dan menjadikan Indonesia jadi pemilik mayoritas Freeport. Dari 51% saham tersebut, 10% diantaranya sudah disepakati oleh Kementerian BUMN untuk diberikan kepada pemerintah daerah Papua lewat BUMD. Saat itu, disepakati jatah 10% saham Freeport akan dibagi lagi dengan rincian 7% saham dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Mimika dan 3% untuk pemerintah Provinsi Papua. Sementara, Gubernur Papua, Matius Fahiri, yang juga hadir dalam pengarahan oleh Presiden Prabowo itu, menegaskan jika semua gubernur di tanah Papua akan berembuk secara internal terkait pembagian saham dan dividen PT Freeport. Dia mengatakan, hasil dari kepemilikan saham dan dividen Freeport harusnya bisa dinikmati oleh semua provinsi yang lahir di Papua, bukan hanya satu provinsi atau kabupaten tertentu saja. Matius pun memastikan, setelah pertemuan kali ini dengan Presiden Prabowo, pihaknya akan segera dilakukan rapat umum pemegang saham RUPS PT Papua Divestasi Mandiri, yang merupakan badan usaha milik daerah BUMD Papua. Hasil RUPS itu akan dilaporkan kepada Mendagri Tito dan Menteri ESDM Bahlil. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri, ya, menggunakan dana otsus. Bisa? Kok jawabannya kurang? Dana otonomi khusus, ya, yang tahun ini belum dicairkan, ya, Menteri Keuangan. Dana otonomi khusus Pak sudah dicairkan Pak semuanya untuk tahun ini 12,696 triliun Pak. Tahun ini. Ini akan dijadikan satu tahun depan. Tahun depan berapa dana otonomi khusus? Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak, di anggaran tahun 2026 itu sebesar 10 triliun. Jadi tahun depan kita akan punya 12 tambah 10. Yang tahun ini kan akan dijadikan satu sama tahun depan. Sudah, catatan kami sudah dicairkan Pak yang tahun ini, 12 triliun lebih tadi. Sudah dicairkan? Sudah Pak. Tahun depan ke daerah-daerah? Sudah, ke daerah-daerah semua Pak. Sudah, ya, berarti. Para gubernur sudah? Sudah? Oke, tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali, ya. Ya. Tapi saya minta benar-benar para gubernur, bupati bertanggung jawab, ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri, ya, menggunakan dana otsus. Bisa? Kok jawabannya kurang? Bisa? Bisa, ya? Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pinter-pinter, semua punya gadget, ya. Nanti Mendagri, ya, awasi, ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Ya. Komite membantu, para menteri siap
program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara. Sebagai contoh, MBG mungkin untuk satu provinsi ujungnya juga sangat besar itu, ya. Karena MBG itu akan memberi makan ke semua anak. Dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun. Oh, ya lulusan SMA. Termasuk ibu-ibu hamil. Hari ini kepala BGN sudah berapa? ...179 SPPG yang sudah berdiri dari target berapa? Jadi di Papua saja itu. Di Papua saja berarti totalnya nanti harus berapa? 100, kemudian daerah terpencil 1.400, kurang lebih menjadi sekitar 2.500 SPPG di seluruh Papua, Pak. Dengan total penerima manfaat 2.500. 2.500. Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750.000 penerima manfaat, dengan dana yang akan turun ke sana kan 3 kali lipat dari yang di Jawa, Pak. Jadi kalau 750.000 itu kalau di Jawa kan 7,5 triliun. Jadi untuk di Papua ada kemungkinan akan mencapai sekitar 25 triliun, Pak. Uang badan gizi akan turun ke Papua tahun depan. Karena harga kemahalan, Pak, indeks kemahalan. Indeks kemahalan. Iya. Tapi berarti sekarang yang sudah ada baru 100. 179, Pak. Ada 65 di Papua, 42 di Papua Barat, kemudian 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya. Jadi mencapai 2.500 Anda perkirakan sampai? Insya Allah Pak, bulan Maret total semuanya sudah selesai, Pak. Untuk Papua? Untuk Papua, ya. 2.500? Iya, Pak. Bulan Maret? Maret, Pak, ya. Karena sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua, yang mendaftar di Pemda itu ada 275 investor. Kemudian totalnya itu akan ada kurang lebih nanti yang membangun di sana di Papua itu kurang lebih sekitar 300-an investor, Pak, yang akan membangun di sana. Oke, ya. Anda mengatakan Maret, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah, jadi bekerja dengan target itu, tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi.